Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mary Citra. Oke, lama banget ya kita nggak jumpa. Aku lama banget juga nggak bikin video karena bingung mau bikin video apa gitu ya kalau belum ada informasi atau pengalaman aku yang perlu aku share ke kalian gitu. Dan jadi kali ini karena kemarin tuh ada yang komen di channel YouTube aku menanyakan tentang bagaimana kelanjutan aku tentang profil aku. Nah, sebelum menceritakan tentang profil aku akan menceritakan pengalaman aku yang pernah mengalami keguguran. Aku akan share ke kalian. Aku akan membagi jadi beberapa video gitu ya, biar enggak terlalu panjang. Mungkin pertama aku akan menceritakan pengalaman aku di waktu aku keguguran yang pertama. Oke? Sebelumnya jangan lupa buat teman-teman semuanya buat like, komen, subscribe channel aku agar aku semakin semangat, agar channel ini juga semakin berkembang, dan mudah-mudahan cerita aku juga bisa bermanfaat buat kalian. Langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebelumnya tuh aku udah pernah bikin video ya, cerita aku 3 kali keguguran. Di situ itu kayaknya terlalu panjang dan waktu itu aku ngomongnya tuh masih belibet gitu ya, masih banyak AO gitu yang belum mengerti ngedit biar lebih enak didengerinnya gitu. Nah, jadi sekarang ini aku mau bikin video cerita aku ulang tentang zaman keguguran aku. Ini aku akan menceritakan yang pertama kali aku kegugurannya. Yang pertama itu di awal-awal aku menikah ya teman-teman. Nah di situ sebelum aku menikah pun aku dari sejak SMA itu tuh aku headnya memang nggak teratur ya, sering-sering telat kayak gitu. Terus kalau waktu head tuh sakit banget kayak gitu ya. Nah terus akhirnya waktu aku keguguran yang pertama itu dikarenakan karena aku tuh tidak tahu, maksudnya tidak tahu kalau aku tuh lagi hamil gitu ya, karena ya itu tadi aku tuh sering terlambat head, dan di saat aku terlambat head kayak gitu tuh ya aku kira biasa gitu ya karena sebelumnya sering banget terlambat kayak gitu. Nah ternyata waktu itu karena aku tuh masih kerja ya teman-teman, jadi aku tuh nggak menghiraukan, aku kira ya terlambat head biasa gitu. Nah terus abis itu aku kok nggak datang head gitu ya. Nah ternyata itu tiba-tiba aku tuh ngeflag gitu teman-teman, dan habis ngeflag itu terus aku kira tuh aku mau head gitu kan. Nah di situ ya udahlah seperti biasa kayak mau orang datang head kayak gitu, rasanya kan gak enak gitu ya di perut. Nah terus habis itu aku istirahat, aku tiduran kayak gitu harian lah. Terus waktu malam jam 12-an itu pas aku mau pipis itu kan udah mulai banyak tuh kan, seharian aku tidur tuh udah mulai banyak tuh keluar darahnya ya. Aku kira kayak orang head biasa kayak gitu, udah mulai banyak keluar headnya. Terus aku ke kamar mandi tuh mau pipis. Nah pas aku udah sampai kamar mandi aku tuh berdiri teman-teman. Berdiri tuh kayak ada yang mau keluar gitu kan. Biasanya kalau lagi head kan memang ada yang kayak imbalan-imbalan kecil. Aku kira tuh rasa yang mau keluar tuh ya kayak gitu, kotoran-kotoran yang kecil-kecil kayak gitu. Nah ternyata tapi kok rasanya gini banget gitu kan. Terus habis itu tuh sampai aku tuh belum jadi pipis aku tuh berhenti dulu, berdiri gitu kan, pegangan di tempat air gitu lah. Aku rasain gitu sampai rasanya tuh kayak ada yang keluar gitu. Nah di situ tuh aku shock banget waktu aku lihat, dan di situ ternyata ada gumpalan darah, dan aku tuh kayak ya Allah ini aku kenapa, ini aku sakit apa, aku sampai berpikiran kayak gitu. Terus akhirnya aku panggil ibu aku, aku tanya ini tuh kenapa. Aku takutnya tuh karena aku tuh sakit apa gitu, karena kan memang aku sering sakit gitu kan kalau head gitu. Terus akhirnya waktu itu aku besoknya langsung datang ke dokter kandungan, karena memang walaupun sakit sebelumnya tuh udah pernah yang ngeluarin gumpalan yang kayak gitu, yang segede itu kayak gitu kan.
Nah terus habis itu waktu aku ke dokter kandungan ya teman-teman, nah di situ aku bilang, aku cerita semuanya. Terus aku di USG nggak ada apa-apa, nggak hamil, ini bersih katanya gitu kan. Nah terus lah tapi saya tuh ngeluarin gumpalan dokter gini, pokoknya aku cerita gitulah ya. Terus dokternya tuh masih tak yakinkan, itu kenapa seharusnya tuh difoto dan lain sebagainya gitulah. Pokoknya aku masih menjelaskan ke dokternya kayak gitu. Terus akhirnya dokternya udah gini aja, coba di test pack aja. Kalau misalnya di test pack hasilnya positif, berarti kemungkinan kamu mengalami keguguran gitu kan. Oke lah, daripada kita tuh bingung ya karena apa gitu. Nah, akhirnya di situ aku tuh di test pack dan ternyata hasilnya tuh positif teman-teman. Aku taunya kalau aku hamil itu ya itu. Nah akhirnya kan di situ udah jelas kan, jadi ada penanganan selanjutnya. Jadi di situ karena di USG karena udah bersih nggak ada apa-apanya, jadi aku tuh sama dokter hanya dikasih obat gitulah ya buat pengganti. Pokoknya aku nggak disuruh kuret, cuma dikasih obat intinya gitu. Nah terus di situ aku minum obatnya sampai berapa hari ya, 7 harian mungkin ya. Terus akhirnya bersih, terus aku tetap kontrol terus memastikan itu benar-benar udah bersih apa belum gitu. Nah karena aku juga takut ya kalau misalkan dikuret kayak gitulah ya. Dan aku akan melanjutkan cerita keguguran aku yang kedua di video yang selanjutnya. Karena apa teman-teman, biar bisa sendiri-sendiri gitu ya kalian nyimaknya, dan biar nggak bingung, karena biar nggak terlalu panjang juga. Karena kalau terlalu panjang tuh terkadang orang tuh dengerinnya juga bosen gitu ya. Apalagi aku kurang pinter juga dalam membawakan cerita kayak gitu. Dan kayak sini dulu, mudah-mudahan cerita aku kali ini bermanfaat dan buat pengalaman aja buat teman-teman yang walaupun sering terlambat haid, tapi kalau kita memang sudah menikah ibaratnya seperti itu ya, harus benar-benar kita tuh sedia setiap saat tuh test pack di rumah ya, biar saat telat gitu kita test pack ya. Mungkin saat itu dia masih kurang berpengalaman ya tentang masalah kehamilan kayak gitu. Dan mungkin juga memang belum rezeki aku ya teman-teman buat memiliki momongan seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa buat tonton video aku yang selanjutnya.